Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemisah? Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025. Kita berada di pertengahan tahun 2025. Coba kita flashback Januari hingga bulan Mei. Bagaimana pergerakan profit daripada pemirsa? Dan selamat kepada yang sudah bergabung dalam channel YouTube Saham Profitku ketika Anda mendapatkan hal-hal yang profit. Dan bagi mereka yang belum berkesempatan, portofolionya masih dalam kondisi yang sangat merah, Anda jangan berputus asa bahwa Anda tidak sendiri. Anda pun sama seperti saya ketika saya memulai belajar di pasar modal, khususnya saham Indonesia. Banyak hal-hal yang menjadikan saya bisa menjadi seperti apa yang Anda saksikan di saat ini. Itu karena ada ongkos yang kami harus bayar. Ongkosnya adalah waktu, kekecewaan, harapan yang tidak terpenuhi, dan itu bukan persoalan uang, itu persoalan keuletan dan persoalan impian. Apapun itu, ketika Anda mau, semua akan menjadi mau. Jadi bukan masalah bisa atau tidak bisa. Persoalannya adalah Anda mau atau tidak mau. Ketika Anda mau, Anda siap membayar harganya, Anda siap membayar sebuah kesempatan, itu yang akan membuat Anda mencapai apapun yang Anda inginkan. Tentunya apa yang mulai dapat Anda lihat juga mulai bisa dapat Anda miliki. Judul saat ini adalah rahasia pergerakan saham. Kenapa harga saham bisa naik? Kenapa harga saham bisa turun? Dan kita kupas tuntas secara global sehingga Anda punya pemahaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, pemirsa, sekali lagi saya minta peran serta daripada pemirsa untuk melakukan satu subscribe terlebih dahulu. Kami ingin juga menyajikan video terbaik. Kami juga minta bantuan peran serta untuk membagikan link YouTube, membroadcast link YouTube ini ke handai taulan sekiranya mereka perlu mendapatkan edukasi yang benar. Sekali lagi, disclaimer on, apa yang kami tampilkan itu bukan ajakan membeli, juga bukan ajakan membeli. Kami hanya mengajak pemirsa untuk sama-sama belajar pemahaman di dalam pasar modal. Nah, pemirsa nanti ada dua bagian. Bagian pertama kita bahas secara teori ya, bagian kedua kita bahas secara aplikatif di lapangan seperti apa order book itu ya. Jadi kita mulai rahasia pergerakan harga saham. Kenapa harga saham bisa naik atau turun? Anda siapkan, capailah impian Anda untuk orang-orang Anda cintai melalui harta karun di pasar modal. Nah, pemirsa pernah tidak Anda melihat saham tiba-tiba meroket ke atas atau jeblok ke bawah dan Anda bingung kenapa bisa terjadi? Pernah juga tidak kalian lihat harga saham tiba-tiba melonjak atau turun drastis? Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar itu? Apa yang sebetulnya kejadian di balik order book itu? Ketika Anda bisa memahami apa yang kami sampaikan, setidaknya Anda sudah punya mindset yang on the track, yang sudah benar. Tinggal Anda tekun, tekun, tekun ya. Kami lanjutkan. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar order book? Semua jawabannya ada di satu tempat, yaitu order book. Jadi order book adalah satu alat yang vital, itu tempat pertandingan. Mereka yang punya uang banyak dalam bentuk RDN, mereka yang punya lot super banyak, mereka bertemu di dalam satu tempat yaitu pasar. Kami sebut dengan istilah order book. Mungkin pagi hari ini, hari Minggu ya, 4 Mei 2025, Anda punya uang banyak. Anda ingin ke pasar beli sayur, beli 4 sehat 5 sempurna, daging, dan sebagainya. Tetapi ketika Anda tidak berada di pasar, itu sama dengan Anda tidak berada di order book. Demikian juga Anda sebagai pedagang, Anda punya banyak sayur, Anda punya banyak komoditas ya, fisik ya, yang Anda bisa berdagang di pasar, tapi karena hujan atau apapun alasannya, dan Anda tetap di rumah, Anda tidak berada di area order book. Nah, order book adalah tempat ring di mana mereka bangun pagi, mereka bawa uang, mereka ke pasar tradisional, mereka punya barang, punya sayur, punya beras, punya telur, mereka bangun pagi, mereka berangkat ke pasar untuk diperdagangkan. Itulah esensi daripada order book. Jadi Anda sudah paham ya order book ya? Jadi dari sekian banyak mereka punya RDN uang yang sangat banyak, jumlah investornya sangat banyak, belum tentu mereka ada di order book. Mereka punya barang sangat banyak dalam bentuk lot.
Belum tentu juga mereka di dalam order book. Yang kita perhatikan adalah pusat sentral ring pertandingan order book. Oke? Jadi semua jawaban ada satu tempat yaitu order book. Nah, di video channel kali ini kita akan bongkar logika yang sangat sederhana, tetapi sering diabaikan, dianggap remeh oleh banyak pendatang-pendatang baru. Kenapa saham bisa naik dan kenapa saham bisa turun? Padahal jawabannya selalu bisa kita lihat dari satu tempat yang sering diabaikan yaitu order book. Itu sebabnya metodologi yang kami anut di sini sangat erat dengan ilmu bandarmologi yang selalu melihat pergerakan saham naik turun berdasarkan order book. Order book harian, yes, dan kurang. Order book mingguan, yes, dan kurang. Dan order book bulanan. Jadi kami memperhatikan pergerakan saham naik itu melalui order book yang memiliki data series berbulan-bulan, bahkan cenderung masuk 1-2 tahun. Nah, kenapa nih bisa menentukan arah harga? Buat yang ingin paham cara bermain saham lebih dalam, itu wajib, mohon maaf, itu wajib menonton sampai habis. Jadi order book itu apa? Ilustrasi Anda punya uang, Anda ke pasar bangun pagi, dan yang lain Anda punya barang, Anda ke pasar untuk jualan, bla bla bla. Itu adalah order booknya. Nah, sekarang kita lihat tampilannya secara sederhana. Order book ada dua bagian. Mereka yang punya komoditas ya, berupa telur, ayam, goreng, dan sebagainya, beras, mereka akan menjual dengan tingkatan harga ya. Jadi tingkatan harga ini jelas ada best offer. Harga terbaik, termurah yang bisa dijual yaitu best offer. Di sini contohnya 1010. Nah, bagian terbawah ini adalah mereka yang punya uang. Mereka bangun pagi ke pasar, mereka ingin membeli. Tentu ada angka-angka yang dari bawah ke atas dan paling atas disebut best bid. Jadi best bid ini menjadi incaran para mereka yang punya barang yang frustasi. Dagangannya tidak laku, dia bisa menjual di bawah harga pasar. Demikian juga best offer ini. Best offer adalah orang punya barang, dia jual di 1010 ya. Dan ada orang yang punya uang, dia frustasi, nggak bisa dapatkan barang. Mereka membeli di atas harga pasar, yaitu 1010, sehingga matching. Nah, Anda melihat ya, di sini akan menggiring narasi. Di dalam bid, antrian beli, ada tangga bid ya. Jadi ada harga terendah hingga harga tertinggi yang disebut best bid. Masih dalam domain bid ya. Jadi harga terendah menuju harga tertinggi. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada kenaikan harga untuk membuat sebuah harga itu bisa naik. Demikian juga di tangga over, antrian jual ya. Anda melihat best offer adalah harga jual terendah, dia meningkat sampai ke atas. Nah, order book model ini bisa Anda temukan tanpa tanpa mempromosikan di beberapa sekuritas dia menggunakan vertical layout. Ada juga yang menggunakan horizontal layout. Jadi sebelah kiri adalah bid, sebelah kanan adalah offer. Kenapa kami buat vertikal ini supaya Anda melihat tangga kenaikan. Jadi sebetulnya caranya supaya harga bisa naik bagaimana? Ya 1010 harus dihabisin, 1020 dihabisin, 1030 dihabisin. Oke, kita kembali ke topik sebenarnya. Jadi bayangkan kita punya sebuah tangga vertikal nih. Di bagian atas ada angka-angka harga tinggi, ya, harga tinggi ini antrian over dan harga yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah dan harga terendah dalam batasan base over. Bayangkan saja sebuah tangga di bagian atas adalah harga-harga yang ingin dijual, ya kelompok atas ya. Dan bagian bawah adalah harga-harga yang ingin dibeli, bid. Nah, Anda melihat ya, bid ya. Nah, supaya harga naik, maka tangga bagian atas itu harus dihabiskan. 1010 dihabiskan, 1020 dihabiskan, 1030 dihabiskan. Anda melihat ya. Nah, sebaliknya, di bagian bawah, supaya harga turun, maka yang di bawah harus dihancurkan. 1000 dihancurkan, 990 dihancurkan, 980 dihancurkan. Nah, ini sebabnya Anda penting jangan masuk terlalu pucuk atau Anda jangan menjual terlalu bawah. Oke, kita lanjutkan ya. Bagian yang di atas disebut over. Harga jual dari orang-orang yang ingin menjual saham. Paham ya? Tidak ada yang absolut. Apa yang kami tampilkan ini Anda saring sesuai dengan pemahaman dan level tingkat pengertian Anda. Nah, bagian bawah itu adalah bagian bid atau harga beli orang-orang yang mau beli saham.
Nah, ketika kalian lihat over makin tipis, bisa jadi tekanan beli yang kuat. Sebaliknya, jika bid makin tipis, itu pasti tandanya ada tekanan jual yang semakin besar. Sekarang bagaimana caranya saham bisa naik? Gampang saja lapisan overnya harus dihabisin ya. Nah, ini kami akan masuk ke tampilan kedua. Coba Anda bayangkan, kita konsentrasi di tangga over ya, ada base over 1010 ya, dengan 100.000 lot. Ini ada 200.000 lot, sengaja kami buat 3.000 lot. Satu hal lagi, ini fraksi ya. 1.000 tuh fraksinya 50. Saya ulangi, 1.000 tuh fraksinya Rp5. Jadi ini analogi saja, saya lompat 10 poin, 10 poin, 10 poin, walaupun analoginya 5 poin. Oke, anggap aja Anda sudah paham dan tidak mempersoalkan itu ya. Ini 100.000 lot. Jadi ketika lapisan over dihabisi, di TPC, maka perlu dana 10 miliar 100 juta. Harga akan berada di 1020. Dan ketika dihabis 200.000 lot, perlu 20 miliar, 30 miliar, 41 miliar. Dan terakhir harga 1.100 adalah 110 miliar. Tetapi total yang diperlukan adalah 0,5 triliun. Jadi cara sederhana ketika Anda punya uang, Anda bisa menekan harga. Tapi ini ada cara-cara yang betul-betul bukan seorang punya financial calculation yang baik. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Saya buat jumlah lotnya itu bertahap, kelipatan 100 naik ke 1 juta. Nah, sekarang kita lihat sheet yang nomor berikutnya. Ini kami asumsikan ya, harga 1010 ini 1 juta lot, perlu 100 miliar, 1 juta lot, 1 juta lot, 1 juta lot, 1 juta lot, 1060, akhirnya di 1100 1 juta lot. Jadi perlu uang sebesar 1 triliun. Jadi lebih besar daripada perhitungan tadi. Ya, Anda lihat sendiri ya. Di sini kita tidak membahas mengenai antrian beli, karena paling penting adalah bagaimana Anda masuk dan Anda cuan ya. Jadi diperlukan dana 1 triliun investasi seorang market maker. Ya, tentu ini bukan cara yang elegan dan tidak ada secara kalkulasi, tidak ada bandar yang berpola pikir seperti itu, tidak ada market maker atau orang kaya pun yang mempunyai pola pikir seperti itu hanya untuk menaikkan harga. Nah, sekarang rahasianya yang ketiga. Nah, Anda bisa melihat ini antrian 2.000, 3.000, apakah bisa? Oh, sangat bisa. Sangat bisa ya. Anda melihat 2034 plot butuh 236 juta, 289 juta, sampai di akhirnya 11.100 ya, 2.000 lot itu butuh 220 juta. Jadi seorang market maker, institusi atau apapun, korporasi, mereka butuh 4,4 miliar untuk membuat dari harga 1.010 menjadi harga 1.100. Anda punya pemahaman ya? Nah, konsep inilah yang disebut dengan akumulasi. Kenapa selalu terjadi harga sideways? Tujuannya adalah supaya market maker bisa mengumpulkan barang. Kapan pengumpulan barang itu selesai? Ya tentunya ketika jumlah free float share itu bisa dikuasai oleh sedikit individu, sedikit market maker. Maka di sana market maker sudah bisa menghabisi jumlah lot. Itu yang disebut oleh banyak mentor saham kering gulung, kering gulung. Ya begini, sudah kering, mau naikkan luar biasa sekali. Anda bisa mengetahui bagaimana seorang market maker bisa mengcreate sebuah harga yang higher lebih tinggi ya, nyaris dengan sedikit volume. Itulah rahasia terbesarnya daripada markup average up. Ya, Anda punya gambaran jelas ya. Jadi saya mempunyai tips bagi Anda. Tips order book. Pertama, konsentrasi di sini ya. Hindra, hin- saya ulangi, hindari entry kalau masuk ya, beli ya. Kalau over masih sangat tebal. Nalar saja. Waspadai kalau bid mulai kosong. Itu tanda market maker bisa jatuh cepat. Bagi mereka yang sering hold saham karena, oh arah, naik dan sebagainya. Harus berhati-hati ya.
Yang berikutnya, selalu pantau siapa yang dominan, buyer atau seller. Nah, di sini kami mempunyai sebuah kalimat yaitu HK, Haki ya, hajar kanan, sebuah metodologi yang betul-betul menurut saya ini sangat membantu saya untuk mendapatkan profit berlapis-lapis untuk multi emiten. Anda bisa betul-betul memahami apa yang kami sampaikan supaya Anda bisa mendapatkan sesuatu setelah Anda selesai memahami video ini. Jadi kalau Anda melihat lapisan overnya tipis dan bid kuat, itu sinyal yang sangat positif. Tetapi kalau bidnya tipis dan overnya makin tebal, hati-hati, itu bisa saja menjadi penurunan. Jadi ketika terjadi distribusi, terjadi panic selling. Jadi terjadi seller lebih agresif atau haki ya. Jadi ketika terjadi satu markup, average up, berarti itu bayarnya lebih agresif dibandingkan seller yang pasif. Itu sebabnya harga saham akan naik. Jadi ketika Anda berdoa mudah-mudahan harga saham naik, itu sangat disayangkan dan, dan sangat kasihan sekali bahwa sebuah harga saham naik dan turun itu karena mekanisme. Nah, sekarang kita masuk ke inti sebenarnya yang memang sangat tidak berhubungan ya. Apa yang kami jelaskan tadi itu lot-lotnya adalah lot simulasi dan yang kami tampilkan sebenarnya adalah lot-lot real dari saham di tanggal 2 Mei 2025 ya. Nah, di sini ada melihat ya, seperti biasa metodologi kami haki dan disclaimer on, tidak ada ajakan membeli dan ajakan menjual. Kami mengcapture ini supaya bagi mereka yang baru pertama kali nonton, mereka dapat penjelasan yang jelas mengenai ilustrasi ini. Nah, ini periodenya adalah 1 April hingga tanggal 2 Mei ya, penutupan di hari Jumat kemarin dengan emiten yang sengaja kami tutup dan huruf keduanya I. Anda bisa melihat ya emiten apa ini dengan penutupan harga tanggal 2 bulan Mei. Sekali lagi, kami menghargai peran serta daripada market maker. Jadi seandainya tidak ada market maker, kami pun secara pribadi tidak dapat mendapatkan keuntungan. Jadi mereka berperan serta dalam hal likuiditas. Itu sebabnya saya harus menjaga, menghargai, menghormati mereka. Ya. Nah, yang berikutnya pemirsa, walaupun kami tutup, tapi Anda tetap bisa menemukan satu jalan keluar ya. Nah, Anda melihat di sini ada tanggal 2. Kami sengaja ya kasih tanda supaya Anda jelas fokus di sini. Ini tanggal 2 ya. Oke, ini tanggal 30, tanggal 29, tanggal 2 apa ya? Tentu 2 Mei. Anda cari saja 2 Mei yang harga penutupan ini 625 ini close ya. Jadi Anda cari saja 625 di tanggal 2 Mei. Tentu akan terlihat. Oke, kita sekarang masuk ke penjelasan yang lainnya. Oke. Jadi ini OHLC, Open High Low Close ya. Anda bisa melihat di sini adalah market capitalnya adalah 4 triliun ya. 4,9, 4,2 triliun. Apa itu market capital? Anda bisa lihat di channel YouTube yang bertebaran. Market capital adalah harga price saat ini, yaitu 625 dikalikan saham yang beredar. Ketemu 4,19 triliun. Oke, Anda sudah paham ya? Ini saya bersihkan. Nah, di sini ada poin penting yang Anda bisa pelajari. Ada selisih high dengan low, khususnya ketika Anda mau day trade ya. Ini. Jadi ini adalah high dikurangi low. Oke, Anda perhatikan merah low ya, sesuai dengan indikator ini ya. Oke. Nah, terdapat jurang atau split sebesar 20. Wah, ini lumayan ketika Anda day trade. Ada yang 25, ada yang 60. Wah, Anda tahu ini tanggal 8 April ini Donald Trump efek ya. Jadi harga penutupan, jadi saya sebutkan ya. Jadi ada jurang antara high sama low itu sebesar Rp60. Bayangkan ketika Anda bisa entry di 600 dan Anda bisa menjual di 660. Berapa poin? Oke, kita hitung ya. Hitung ya. Jadi 660 dikurang 600 ketemu 60 ya. Jadi cara menghitung berapa profitnya? 60 dibagi 600 kali 100. Selamat, Anda profit 10%. Itu di atas kertas ya. Jangan khawatir. Apa pemirsa?
tetap ini punya istilahnya itu punya realitas yang betul-betul real ya. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwa di sini harganya sideways, cenderung tidak kemana-mana. Anda bisa melihat, betul ya, sideways. Jadi yang dinamakan akumulasi sudah pasti ciri khasnya adalah sideways, harga tidak kemana-mana. Terus yang paling kedua, berapa lama sideways? Itu menentukan berapa lama akumulasi. Jadi antara 1 bulan ya dengan 2 bulan, jelas saya lebih safety secara psikologis 2 bulan. Dibandingkan juga antara 2 bulan dengan 1 tahun, saya lebih safety 1 tahun. Itu sebenarnya Anda harus sabar, ya. Kecuali Anda melakukan satu day trade, Anda pun bisa mendapatkan celah di sini. Coba Anda melihat ada yang selisih spreadnya Rp15, ada yang Rp30, ada yang Rp25. Anda bisa mendapatkan keuntungan di tengah-tengah safety akumulasi dari emiten ini. Ya, terus yang berikutnya, berapa valuasi yang sudah tercipta? Ini sangat penting. Nah, kita bahas di sini ya. Saya blok di sini. Sebelumnya kita bahas yang ketiga dulu, jumlah share ya. Oh, tertutup ya, sebentar. Minggu-minggu waktu istirahat, Anda masih meluangkan waktu, Anda adalah sekelompok orang yang bakal mendapatkan cuan besar karena ketekunan Anda. Nah, di sini frekuensi ya. Jadi ada 6,7 frekuensi ya. Ini lembar. Oke, Anda bisa melihat ya. Ya, tadi 6,71 dikalikan berapa ketemu ya. Oke, ini adalah share jumlah lembar saham. Anda melihat di sini kalau merah ini berarti frekuensi ya. Frekuensi adalah jumlah kejadian atau jumlah sekali Anda melakukan submit jual atau beli ya. Dan di tower-towernya adalah volume, agak ketutupan juga. Tapi di sini Anda bisa melihat bahwa total volumenya ada 319 juta. Oh, ini value ya, bukan lot. Jadi ini 390 juta rupiah ya, total antara jual match dan beli match dengan 84 transaksi. Nah, di sini pemirsa, kita bisa melihat jumlah lotnya dengan cara diklik ini. Ini vol, kilo ya. Nah, Anda lihat jelas ya, kalau saya besarkan, tampilan seperti ini valuasinya, sedangkan ini adalah volumenya. Nah, yang paling penting di sini adalah tengah ini. Kami capture, ini apple to apple membandingkan buyer agresif dengan seller agresif, mana yang lebih menang, mana yang lebih dominan. Nah, Anda melihat ini valuasi sekali lagi ya. Tower hijau ini melambangkan, saya bersihkan dulu. Tower hijau ini melambangkan HK, jadi mereka punya uang. Mereka berusaha menghabisi lapisan over. Anda perhatikan ya, mereka membawa uang besar, mereka menghabisi lapisan over. Tentu overnya dalam lot yang harus dikeringkan dulu atau dalam jumlah yang sudah dikecilkan ya. Nah, merah ini adalah haki. Mereka yang punya barang, mereka panik, mereka punya kebutuhan khusus untuk bayar angsuran, bayar kredit rumah, bayar iuran warga, anak mau sekolah, BPJS, rumah sakit, terdesak pinjaman online, ingin pelesir ke luar negeri, ini itu dan sebagainya. Jadi mereka melakukan penjualan, kasarnya begitu. Nah, sebagai perbandingannya adalah ini. Jadi HK-nya adalah 4 miliar. Ini secara valuasi ya. 4 miliar versus 350 juta. Jelas kita melihat lapisan overnya berkurang, dihabisi 4 miliar, sementara lapisan hakinya dikurangi 357 juta. Ya, Anda punya gambaran jelas di sini. Kami sulit sekali untuk menjelaskan supaya semua tingkatan level bisa memahami, tapi yang pasti Anda terima aja dulu. Nanti pemahaman Anda semakin sempurna di kemudian hari. Nah, sekarang kita lihat broker summary, kita melihat ini. Ini periode 1 bulan terakhir, kita muncul ke periode berikutnya ya, periode sebelumnya. Atau lebih tepatnya bulan Maret. Nah, Anda bisa melihat. Sebentar, ini belum refresh. Sampai ini ketemu 31 Maret. Tunggu sebentar. Jadi, ini direct data online tergantung dari traffic. Nah, double ini tetap dominan. Anda melihat ya, saya double klik. Kenapa ini kecil ya? Karena secara proporsional ada
transaksi yang sangat besar, ini valuasi 600-700 juta ya, atau totalnya adalah 4, jadi Anda bisa melihat di eh, bulan -2 ya, bulan -2 ya, ini 4,4 miliar. Jadi Anda melihat sangat besar sekali ya. Coba kita mundur lagi di bulan Januari. Tunggu sebentar sampai keluar nih. Ini -3 bulan. Misalnya kalau ada H-3 atau B-3 lah, bulan -3 ya. Anda bisa melihat tahunnya luar biasa. Dan ketika Anda masuk disclaimer on ya, Anda mendapatkan psikologis yang sangat aman. Sekarang harganya sideways. Anda melihat harganya tidak kemana-mana. Artinya apa? Mereka mengumpulkan barang. Total valuasi 5 miliar versus 600 juta. Sekarang kita lihat broker summary-nya ya. Kita riset di sini supaya kembali ke up to date yang real time mendekati tanggal sekarang. Kita melihat siapa sebetulnya penguasa. Buyer yang perkasa atau seller yang perkasa. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dia masih refresh. Karena datanya super besar. Nah, Anda melihat di sini. Oke, ini kami screen dulu supaya Anda punya gambaran jelas. Hari ini memang hari untuk Anda. Kami jelaskan sesuatu untuk Anda. Anda melihat ini adalah harga match ya, ya. Ini haki match ya. Anda melihat bahwa ada valuasi 470 juta sebesar 7 volumenya ya, 7.000 dikuasai oleh lokal atau kode brokernya PC atau IH, PGAR, Anda bisa melihat sendiri ya. Bagaimana secara apple to apple tingkat atas 474 juta versus 95 juta atau mungkin 7,5 volume ya, lot ya. Itu berbanding dengan 1.500. Anda bisa melihat ya. Betul-betul luar biasa. Nah, demikian juga total ke bawah. Anda bisa melihat ini 4 miliar versus 357 juta. Jadi secara psikologis Anda sangat aman. Sekarang coba kita melihat berapa sih average daripada PC ini ya. Kita lihat sebentar ya. Tunggu sebentar, prosesnya sedang berlangsung. Nah, Anda bisa melihat 628. Ya di price 655 segini, 640 segini, 635 segini. Jadi broker si PC ini average-nya adalah 628. Jadi Anda melihat bagaimana harga saat ini? 625, 625 ya. Jadi di sini sangat jelas sekali bagaimana kalau yang di sini eh, yang nomor 2 IH Pasifik. Berapa average-nya? Kita bisa melihat di sini bahwa average price dia selama satu periode bulan ini adalah 626 atau sebesar 400 juta atau 6.000 lot. Ya, Anda sudah melihat bagaimana kejelasannya. Sekarang kita melihat bagaimana total ini ya day by day dari masing-masing broker. Kita tunggu sebentar. Jason to table. Kita tunggu sebentar. Oke, dia sudah keluar. Nah, Anda bisa melihat ya. Nah, jadi dari kanan, dari kiri ini 48 April ini Donald Trump effect ya. Ini tanggal 9 April dan sebagainya. Kita mulai geser dari yang sebelah kanan saja. Ya, oke. Anda bisa melihat volumenya 7.000 lot ya. Di mana terbagi broker PC ini 845. Ini memang saham middle ya, Rp625. Ini 580, 640 dan sebagainya. Yang kedua adalah IH. Anda bisa melihat bagaimana PC ini betul-betul dominan. Nah, ya kelihatan jelas ya. Semakin bawah semakin kecil, semakin ke arah sini dia semakin tanggalnya semakin tanggal mendekati tanggal tua ya. Oke. Sekarang valuasinya berapa? Kita lihat sekilas. Valuasinya. Oke, tunggu sebentar. Nah, terus kita kembali ke sini. Nah, ini adalah valuasinya 474 juta ya.
Sekali lagi catatan bahwa apa yang kami bahas ini adalah saham lapis 3, bukan saham blue chip, sehingga value-nya sepertinya ya nggak terlalu besar ya. Tetapi inilah cara kerja daripada saham lapis 3. Ya, PC 974 juta, ini 100 juta dan sebagainya. Kalau di total-total ya gede sekali nih. Anda bisa melihat di sini. Totalnya adalah selama 1 bulan terakhir adalah 4 miliar. Ya, sekali lagi pemisah, Bapak dan Ibu, dan mungkin ada remaja juga yang menonton ini, raihlah cita-cita Anda setinggi mungkin. Anda tetap belajar, Anda harus membayar harga atas waktu, harga atas kekecewaan, mungkin harga atas kegagalan, hanya untuk mencapai keberhasilan. Dan sekali lagi, anonim, tidak ada yang namanya keunggulan, yang ada adalah pengulangan. Jadi inti kekuatan kita, saya dan Anda adalah pengulangan. Ketika Anda melakukan pengulangan-pengulangan, saya yakin tidak ada satupun yang bisa menghalangi Anda untuk berhasil. Sekali lagi, disclaimer on, ya, Anda pelajari sesuai dengan trading plan Anda masing-masing, dan bantu kami untuk menyempurnakan channel ini melalui subscribe, broadcast, dan kita bertemu dalam kondisi yang berikutnya. Salam dari Saham Profitku.